Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Info Anime Update. Sepertinya di sini Mimin masih belum bisa move on nih dengan fenomena di mana Jubi punya pikiran. Kayak keren aja gitu, ngelihat monster yang tadinya bersifat barbar yang nggak punya pikiran, seketika mampu membuat plot twist terbesar dengan memiliki pikirannya sendiri. Dan dikarenakan Mimin masih belum bisa move on akan keunikannya ini, jadi di sini admin memiliki beberapa asumsi yang mungkin aja terjadi akibat ulah Jubi yang diubah. Pertama, keunikan dari darah kode. Oke, pertama di sini karena darah si kode inilah sumber utama yang menyebabkan fenomena di mana Jubi punya pikiran. Jadi, kita akan memulai pembahasan ini dengan sedikit membahas atau mengungkap beberapa misteri di balik darah si kode ini. Jadi sebelumnya, sekitar 6 bulanan silam, banyak para fandom yang berteori kalau si kode ini merupakan keturunan Uzumaki. Dan hal tersebut disebabkan karena kode mempunyai beberapa kemiripan dengan klan Uzumaki. Dimulai dengan kode yang mampu memanipulasi darahnya sendiri jadi tanda cakar, yang fungsinya untuk membuat dia berpindah-pindah secara instan. Lalu selanjutnya, kode punya ketahanan tubuh yang kuat. Saat kode menerima karma dari Jigen, kode dinyatakan telah mati karena tak kuat menerima kekuatan besar dari Ishiki. Tapi Tuhan berkata kalau kode masih hidup dan terakhir memiliki rambut yang merah. Nah, ini nih puncak yang membuat semua hal akhirnya mengarah ke satu titik, yaitu klan Uzumaki. Rambut merah merupakan ciri khas kalau orang tersebut merupakan keturunan Uzumaki. Dikarenakan punya rambut yang merah, ditambah ketahanan tubuh yang kuat, plus punya kemampuan unik, maka besar dugaan kalau si kode ya emang keturunan Uzumaki. Dikatakan bahwa darah yang ada di dalam tubuh kode merupakan darah khusus. Dan di sini ada dua kemungkinan kenapa darah ini punya kemampuan khusus. Pertama, ada kaitannya dengan DNA Shibai, kemampuan overpower sekaligus instan. Ya apalagi gitu, kalau bukan berasal dari alien yang udah jadi dewa. Dan alien yang udah jadi dewa, tapi masih meninggalkan jejak, yaitu si Shibai ini. Dikatakan pada saat Shibai meninggalkan jasadnya untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi, jasadnya tersebut ditemukan oleh Ishiki. Ishiki melakukan beberapa eksperimen dengan memasukkan DNA Shibai ke dalam proses penanaman karmanya. Makanya para bocah yang ditanami karmanya itu pada mati bukan karena kekuatan Ishiki terlalu besar, tapi dikarenakan ada campuran dari kekuatan besar Otsutsuki Shibai. Dan fandom sendiri meyakini walau karma putih punya si kode tidak memiliki jiwa Otsutsuki, tapi dia mewarisi cakra besar milik Ishiki. Dan kalau kode mewarisi cakra besar milik Ishiki, lalu dari manakah tanda cakra itu muncul? Nah, disinilah letak celah itu ada. Mungkin pikirnya si Ishiki kayak gini, dengan mencampurkan DNA Shibai ke dalam proses reinkarnasinya, selain punya tubuh sempurna, sang wadah juga nantinya akan mewarisi kekuatan besar punya Shibai. Dan kode sendiri sebenarnya seperti itu. Melalui karma Ishiki, kode mewarisi cakra besar Ishiki. Dan melalui DNA Shibai, kode juga mewarisi kemampuan unik milik Shibai. Kedua, mungkin darah khususnya emang kemampuan bawaannya. Kalau ini beneran kemampuan bawaannya si kode, berarti kode memanglah keturunan Uzumaki yang sebenarnya. Soalnya, kalau kita ngelihat di anime Naruto, klan Uzumaki adalah klan terunik yang pernah ada dalam sejarah anime Naruto. Dikatakan kalau klan Uzumaki dibantai karena mereka mempunyai beberapa jutsu terkutuk yang cukup mengerikan untuk seekor manusia. Nah, kalau kita beranggapan jutsu-jutsu mengerikan itulah penyebab klan Uzumaki hancur, well, nggak juga cuy. Sebab Mimi di sini memiliki pandangan lain. Bagaimana jika alasan sebenarnya klan ini dihancurkan shinobi-shinobi bajingan bukan karena jurus-jurusnya aja yang overpower, tapi ada sesuatu yang lain. Dan ngomong-ngomong soal overpower nih, sebenarnya Karin Uzumaki dan ibunya punya keunikan yang hampir mirip lah dengan si kode. Kalau kode dapat memanipulasi darahnya jadi tanda cakar, maka Karin dapat memanipulasi tubuhnya jadi energi cakra yang bertujuan untuk di-give ke orang lain.
Bisa dibilang keunikan dari keduanya ini hampir mirip lah, yaitu dapat memanipulasi sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Nah, dengan jutsu-jutsu yang kuat ditambah punya keunikan tersendiri di dalam tubuhnya, maka gak heran kalau klan ini ikutan join ke dalam perang, bakalan menjadi teror terbesar di kalangan shinobi. Soalnya, kalau klan Uzumaki cuman hebat dalam ninjutsu dan puinjutsu, ya 1 atau 2 aliansi shinobi aja pastinya udah mampu membantai klan ini pakai cara serangan mendadak. Tapi ini mah udah nyerangnya mendadak tanpa persiapan dari klan Uzumaki, ditambah semua shinobi beraliansi. Apalagi gitu penyebabnya selain karena adanya kemampuan mengerikan lainnya, seperti tubuh yang bisa dimanipulasi jadi apapun kayak si Code ini. Mungkin. Dan dengan ini akhirnya terjawab gitu alasan kenapa semua shinobi beraliansi untuk melawan Uzumaki. Ya soalnya selain hebat di jutsu, mereka juga hebat di berbagai aspek lainnya. Tapi perlu diingat kembali, kalau ini hanyalah spekulasi Mimin doang. Kedua, akan terjadi perang besar dengan Yubi. Kalau kita dulu berspekulasi dan meyakini perang besar yang akan terjadi di era Boruto itu besar dugaan akan melawan Otsutsuki. Tapi teori tersebut perlahan memudar dengan munculnya Yubi yang punya pikiran ini. Bisa jadi malah nantinya di masa depan nanti, daripada dengan para Otsutsuki, peperangan itu malah akan terjadi dengan pasukan Yubi. Mungkin ini memang akan menjadi teori liar seliar-liarnya. Tapi sepengetahuan Mimin nih, selama Mimin merhatiin anime Naruto maupun Boruto, terkadang hal yang Mimin anggap biasa, taunya malah menjadi luar biasa. Maksudnya di sini ada beberapa karakter di anime Naruto maupun Boruto yang terlihat biasa aja gitu, namun ternyata luar biasa. Dan karakter-karakter tersebut antara lain ada Obito Uchiha, yang tadinya seorang bocah naif yang dinyatakan telah mati, tapi tak disangka beberapa puluh tahun kemudian, dia menjadi sosok yang besar, dengan jadi tersangka sebenarnya di balik perang shinobi keempat. Lalu selanjutnya ada Kabuto, yang padahal hanyalah pembantu Orochimaru sekaligus mata-mata agen ganda. Tapi secara mengejutkan, dirinya juga termasuk tersangka terciptanya perang shinobi. Dan terakhir ada Code. Nah, ini juga tadinya karakter yang terlihat biasa loh. Tapi sungguh tak terduga, ternyata di balik low profile-nya itu, Code punya kemampuan yang bahkan melebihi sang pemimpin Kara, yaitu Jigen. Nah, di sini mungkin kalian rada bingung gitu, kenapa Mimin menjelaskan ketiga karakter ini panjang lebar. Jadi di sini alasan Mimin menjelaskan hal tersebut untuk memberitahukan pada kalian bahwa terkadang suatu karakter di seri Naruto maupun Boruto walau terkesan biasa, namun sering banget memberikan plot twist yang nggak kita duga, seperti ketiga karakter tadi. Lalu hal ini juga ada sedikit kemiripan dengan fenomena Yubi saat ini, yaitu mungkin para Yubi akan kita pandang biasalah pada awalnya, namun di balik biasanya itu bisa jadi akan memberikan plot twist paling luar biasa pada kita. Apalagi yang garap manga Boruto sekarang sang Master Kishimoto. Maka bisa jadi hal ini beneran terjadi. Dengan adanya fenomena sekarang yang dimana para Yubi ini punya pikiran mereka sendiri, bisa jadi mereka akan menjadi bos terakhir untuk Boruto lawan. Yaitu dengan terjadinya perang besar antara para pasukan Yubi dengan aliansi shinobi. Dan asumsi Mimin ini bisa jadi benar adanya. Sebab, percaya atau tidak, pasukan Yubi hasil rombakan Code ini mampu beradaptasi dengan jalannya pertarungan. Ya lihat aja gitu, dari cara mereka menyerang musuhnya yang pakai strategi, sudah jelas membuktikan bahwa mereka mencoba untuk beradaptasi. Karena mereka bisa beradaptasi, maka masa depan di mana pasukan Yubi versus aliansi shinobi bisa saja akan menjadi kenyataan. Dan kalau semisal ada yang bertanya, Min, gimana bisa pasukan Yubi berperang dengan para shinobi? Sedangkan mereka hanyalah sebuah kroco. Maksudnya, sekali kena jurus aja, mereka udah lenyap. Dan kalau semisal beneran ada yang bertanya kayak gini, maka jawaban Mimin, mungkin sekarang Yubi itu sekali kena jurus langsung lenyap. Tapi itu hanya terjadi
pada para Jubi yang belum berevolusi. Akan berbeda ceritanya ketika Jubi yang udah jadi pohon Shinju menciptakan Jubi baru dari hasil penyerapan suatu planet. Maka bibit Jubi yang udah berevolusi lewat Jubi sebelumnya ini akan terlahir dengan mempunyai kekuatan bawaan yang mungkin setara Otsutsuki yang udah makan Shinju. Dikarenakan proses penyerapan suatu planet tersebut berfluktuasi jadi energi kekuatan bagi Jubi yang baru. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!